Selamat sore teman-teman semua dan Pak Hermawan selaku dosen ekonomi makro. kita dari kelompok 7. Perkenalkan, Nama saya Rani. nama saya Andri. Kita akan menjelaskan tentang keseimbangan simultan di pasar uang dan pasar barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan simultan di pasar uang dan pasar barang. Kurva IS. Kurva IS adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara berbagai tingkat bunga atau R dengan pendapatan nasional keseimbangan Y, di mana pasar barang pada posisi keseimbangan. Kurva IS atau investasi tabungan mengacu pada fakta equilibrium di pasar barang tercapai jika besarnya tabungan sama dengan besarnya investasi. Kurva IS digambar dengan mengasumsikan kebijakan fiskal tidak berubah. Pada pasar barang terdapat nilai equilibrium output agregat atau Y untuk setiap bunga atau R tertentu. Nilai equilibrium Y naik ketika R turun, dan sebaliknya, atau terdapat hubungan negatif antara Y dan R. Hubungan negatif ini terjadi karena ketika tingkat suku bunga naik, atau R, maka nilai investasi akan turun. Penurunan dalam investasi menyebabkan nilai equilibrium AE turun dan pada akhirnya agregat output turun, atau Y. Di sini ada beberapa grafik derivasi kurva IS. Yang A, the market for alienable fund, peningkatan pendapatan tabungan. Di sini untuk penjelasannya, kurva IS. Peningkatan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang, dengan demikian menaikkan tingkat dari R1 ke R2. Panel yang untuk B menunjukkan kurva L yang meringkas hubungan antara bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin naik tingkat bunga. Grafik IS. Untuk grafik IS, tingkat bunga atau R, dan ini output agregat atau Y. Penurunan tingkat suku bunga atau R dari R0 ke R1 menyebabkan nilai output atau agregat Y meningkat dari Y0 ke Y1. Tingkat bunga tingkat bunga R0 akan turun tingkat bunga R1. Kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan. Kenaikan income dari Y1 ke Y2 akan menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya menggeser equilibrium sehingga mengubah tingkat suka bunga dari R0 ke R1. Dampak kebijakan fiskal. Tingkat bunga R dan ini output agregat Y. Kebijakan fiskal ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan. IS0 akan naik ke IS1. Kebijakan fiskal kontraktif akan menggeser kurva IS ke kiri. IS0 ke IS2. Kurva LM. Kurva LM likuiditas uang. Kurva LM adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang.
Pada pasar uang terdapat nilai equilibrium tingkat bunga atau R untuk setiap nilai output agregat atau Y. Nilai equilibrium R ditentukan di pasar uang pada tingkat di mana kuantitas uang yang ditawarkan sama NS dengan kuantitas uang yang diminta MD. Nilai equilibrium R naik ketika Y naik dan sebaliknya atau terdapat hubungan positif antara R dan Y. Hubungan positif ini terjadi karena peningkatan Y akan menyebabkan peningkatan dalam volume transaksi, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan atas uang. Peningkatan permintaan atas uang akan mendorong tingkat suku bunga naik. Derifikasi kurva LM. Untuk keterangan kebijakan pengurangan money supply atau LM menggeser kurva penawaran uang ke kiri. MS atau P ke MS ke MP. Perubahan ini menyebabkan bergesernya equilibrium permintaan uang sekaligus menaikkan tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Akibatnya, kurva LM bergeser ke atas secara sejajar menjadi LM kurva sebelah kanan. Untuk penjelasan yang ini, memperoleh panel kurva LM menunjukkan pasar uang real dari Y1 ke Y2, meningkatkan bentuk pendapatan permintaan akan uang, dan dengan demikian menaikkan tingkat suku bunga. Panel menunjukkan kurva LM merangkum lebih tinggi tingkat bunga. Grafik LM, peningkatan tingkat suku bunga atau R dari R0 ke R1 menyebabkan nilai output agregat atau Y meningkatkan dari Y0 ke Y1. Yang dimaksud dengan peningkatan grafik LM adalah keseimbangan suku bunga dari R0 ke R1 dan tingkat perubahan output dari Y0 ke Y1 membentuk kurva LM. Dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraksi. Kebijakan moneter ekspansif akan menggeser kurva LM ke kanan atau LM0 searah dengan LM1. Yang kedua, kebijakan moneter kontraksi akan menggeser kurva LM ke kiri, yaitu dari LM0 ke LM2. Contoh kebijakan yang pernah dilakukan di Indonesia yaitu salah satunya yaitu Bank Indonesia melakukan lelang sertifikat ataupun dengan cara lain yaitu membeli surat berharga di pasar modal. Kurva ISLM. Yang pertama, titik di mana kedua kurva berpotongan adalah titik di mana equilibrium terjadi di kedua pasar atau pasar barang dan pasar uang. Yang kedua adalah kurva ini bermanfaat untuk melihat efek perubahan kebijakan fiskal dan moneter pada output atau pendapatan agregat dan tingkat suku bunga melalui pergeseran di kedua kurva. Dampak kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan, IS0 ke arah IS1. Yang kedua adalah nilai equilibrium Y akan naik, yaitu Y0 searah dengan Y1, dan nilai equilibrium R akan naik dari R0 bergeser ke kanan ke arah R1, yaitu permintaan agregat IS0 naik dan bergeser ke kanan dari
IS0 ke IS1 sehingga mengakibatkan tingkat dari R0 ke R1 dan tingkat output dari Y0 ke Y1 mengalami peningkatan. Dampak kebijakan moneter 1. Kebijakan moneter ekspansif akan menggeser kurva LM ke kanan, yaitu dari LM0 ke LM1. Nilai equilibrium Y akan naik dari Y0 ke Y1 dan nilai equilibrium R akan turun dari R0 ke R1, yaitu menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah uang beredar LM dari LM0 ke LM1 telah menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1 dan kurva IS menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan sehingga mendorong tingkat bunga R0 ke R1 dan pendapatan Y akan naik dari Y0 ke Y1. Bauran kebijakan atau policy mix dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekspansi kebijakan fiskal atau dengan kebijakan moneter tidak berubah menyebabkan tingkat suku bunga naik R dan agregat output naik atau Y. Yang kedua adalah ekspansi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal tidak berubah menyebabkan tingkat suku bunga turun R dan agregat output naik yaitu atau Y. Jika pemerintah menjalankan kebijakan ekspansi fiskal dan moneter pada saat bersamaan, maka yang pertama adalah agregat output pasti naik, dan yang kedua adalah tingkat suku bunga naik, tetap atau turun tergantung seberapa besar pergeseran kurva IS dibandingkan pergeseran kurva LM. Atau yang ketiga adalah mana yang lebih besar, apakah dampak kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Yang keempat adalah jika dampak kebijakan fiskal lebih besar dibandingkan dampak kebijakan moneter, maka pergeseran pergeseran LM adalah tingkat suku bunga akan naik. Dan yang kelima adalah jika dampak kebijakan fiskal sama dengan dampak kebijakan moneter, yaitu pergeseran IS sama dengan pergeseran LM atau tingkat suku bunga akan tetap. Dampak bauran kebijakan yaitu dampak ekspansi kebijakan fiskal dampak ekspansi kebijakan moneter yaitu R atau tingkat suku bunga akan naik dari R0 ke R1 dan Y output agregat akan naik dari Y0 ke Y1. Dampak bauran kebijakan. Dampak ekspansi kebijakan fiskal. Dampak ekspansi kebijakan moneter yaitu R adalah tingkat bunga atau konstan pada R0. Y dan Y akan naik atau bergeser ke kanan yaitu ke arah output agregat. Dampak kebijakan bauran. Dampak ekspansi kebijakan fiskal atau sama dengan dampak ekspansi kebijakan moneter. R yaitu tingkat bunga R0 akan turun ke arah R1 dan Y0 akan bergeser dari Y0 ke Y1 output agregat.
Sekian dan terima kasih.